Baik, terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami tentunya di obrolan pagi, dan seperti janji Iwan tadi akan ada satu perbincangan bisa Anda simak. Dan di kesempatan hari ini kita akan bahas terkait dengan difabel berprestasi dan juga berdaya. Kalau kita tahu gitu kan bahwa yang namanya pemerintah sudah mencanangkan ada surat atau SK-nya kayak gitu ya, bahwa 1% itu satu perusahaan harus wajib adanya difabel. Nah, sama juga nih yang terjadi di Rumah Vokasi Handena menerapkan yang namanya bagaimana sih yang namanya difabel itu bisa tetap berkarya dan juga berdaya di masyarakat. Ya, kita akan bahas lebih lanjut, ada difabel berprestasi dan juga berdaya dengan narasumber yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Beliau ada Ibu Siti Nurhayati, founder dan juga pembina Hanenda, dan juga ada Bapak Hendri Hendradi, Ketua Hanenda. Selamat pagi Ibu Nur dan juga Bapak Hendri, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, tetap semangat di setiap harinya gitu ya. Alhamdulillah, selalu harus semangat. Betul. Ini kemarin waktu Iwan dikasih tahu gitu kan sama produser Iwan bahwa hari ini ada talk show bersama dengan Hanenda, tema difabel berprestasi dan juga berdaya. Itu agak sedikit merujuk kepada SK dari pemerintah begitu ya, bahwa ada 1% atau undang-undang 1% kayak gitu ya, bahwa yang namanya perusahaan tuh harus ada difabelnya kayak gitu. Ini sama juga ya, yang namanya Hanenda hadir untuk memberikan motivasi juga kepada para difabel yang ada di Yogyakarta maupun di Indonesia kayak gitu. Tapi sebelum kita masuk ke difabel berprestasi dan juga berdaya, saya pengen tahu lebih banyak dulu nih terkait dengan Rumah Vokasi Handena, ke Pak Hendri dulu. Bapak Hendri, Rumah Vokasi Handena itu sebenarnya rumah yang bagaimana sih? Apakah rumah singgah atau bagaimana? Monggo silakan. Iya. Sebenarnya kan awal dari ide kami untuk membentuk Rumah Vokasi Handena itu kan dari keresahan saya pribadi sebenarnya. Jadi 2020 itu kan anak saya yang kedua itu kan berkebutuhan khusus lahir. Jadi keresahan yang saya alami itu kan bagaimana ya anak saya nanti setelah lulus atau setelah dewasa seperti itu. Nah, keresahan-keresahan itu yang saya ngajak beliau untuk survei gitu. Jadi survei ke beberapa sekolahan, komunitas, dan ternyata apa yang saya alami itu sama dirasakan oleh orang tua bahkan juga guru kan gitu. Nah, dari riset yang kita jalani itu akhirnya kami merumuskan sebuah program namanya Rumah Vokasi Disabilitas. Jadi kami lebih ke intens ke transisi dari dunia pendidikan ke dunia industri ataupun dunia usaha kan gitu. Karena memang keresahan orang tua adalah setelah anak-anak lulus itu mau ngapain mereka, kembali ke rumah dan kembali ke nol lagi, tidak ada aktivitas kayak gitu. Selain aktivitas mungkin di komunitas seperti itu. Jadi dengan Rumah Vokasi Handena ini harapannya menjadi sebuah wadah bagi mereka setelah mereka lulus bisa menjadi tempat mereka untuk istilahnya berkarya dan berprestasi seperti itu. Nah, jadi kami bukan rumah yang di situ untuk tempat tinggal mereka, bukan, tapi kami hanya sebatas menjembatani mereka, memberikan istilah asesmen ke mereka ke mereka layaknya di mana sesuai dengan minat bakat mereka gitu sih. Baik, artinya bahwa transisi ya setelah mereka lulus, artinya bahwa Rumah Vokasi Handena itu merupakan satu yayasan yang menaungi atau mengupgrade skill dari teman-teman disabilitas yang di luaran kayak gitu ya. Nah, ini dari Bu Nur sendiri ada tambahan terkait dengan kenapa dibikin Rumah Vokasi Handena? Iya, itu tadi di samping dari keresahan dari para orang tua itu anak-anak setelah dewasa itu mereka mau kemana di situ? Karena selama ini ya menurut pandangan dari masyarakat itu ya mereka disabilitas itu hanya merupakan objek amal gitu ya. Jadi mereka itu hanya sebagai penerima bantuan. Nah, di sini kami setelah kita survei tadi kami melihat bahwa potensi anak-anak itu sebenarnya ada gitu loh. Mereka berpotensi dan bertalenta luar biasa. Tapi yang mereka butuhkan adalah kesempatan dan peluang itu yang masih sangat minim untuk saat ini. Nah, di sini Hanenda menjembatani mereka untuk membuka link-link ataupun membuka peluang dan kesempatan mereka untuk mengupgrade skill dan mengimplementasikan keterampilan maupun bakat yang mereka miliki sehingga bisa mendorong mereka untuk bisa mandiri, menuju kemandirian. Baik, ini juga memang dari awal di tahun 2020 dibuka
untuk rumah vokasi Handina fokusnya ke hanya anak-anak disabilitas saja. Iya, betul. Nggak ada gitu kayak semacam ada pilihan nih di awal bahwa yang namanya upgrade skill kan mungkin diperlukan banyak orang kayak gitu, mulai dari disabilitas maupun yang nyonsewo orang normal kayak gitu juga ya. Nah ini Hanenda memilih untuk yang teman-teman disabilitas untuk bisa upgrade karena memang peluang kerjanya agak minim ketika mereka lulus seperti itu ya. Baik. Kalau misalnya nih dari tahun 2020 sampai dengan sekarang kayak gitu ya, proyek ataupun proyek yang sudah dilaksanakan atau sudah dikerjakan sama Hanenda apa saja ini, Ibu Nur? Oh ya, untuk proyek-proyek atau kegiatan yang sudah kita kerjakan ya otomatis yang sudah berkaitan langsung dengan keterampilan yang mereka sudah miliki. Di samping itu kita dalam melakukan kegiatan atau upgrade skill itu kita inklusi ya, walaupun kita mewadahi fokusnya di disabilitas, tapi kita memang program kita kesetaraan, di mana mereka bisa setara, mereka bisa berbaur dengan teman-teman yang dari normal gitu ya, yang tidak berkebutuhan khusus. Jadi kita dalam melaksanakan kegiatan itu tetap kita melakukan secara inklusi dari berbagai kegiatan. Adapun program-program kami sebenarnya kita ada 4 program ini. Kita ada perfilman, ada seni dan budaya, ada boga, dan juga ada reksa bumi. Nah, kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan dari perfilman, kita sudah membuat film-film pendek yang isinya juga ada edukasi dan untuk sosialisasi, karena memang itu penting ya kita lakukan untuk sosialisasi nggak hanya ke difabel tapi juga ke masyarakat umum supaya mereka bisa memberikan peluang dan kesempatan yang sama buat teman-teman difabel yang ada di daerahnya masing-masing seperti itu. Untuk perfilman itu kita juga melakukan pelatihan-pelatihan atau vokasional filmmaker. Kita menggandeng beberapa pihak dari akademisi maupun dari instansi seperti itu untuk memberikan pelatihan dan mengupgrade skill mereka. Di antaranya kita memberikan pelatihan acting, pelatihan penulisan skenario yang kemarin sudah kita lakukan. Nah seperti itu. Juga itu yang untuk perfilman. Kalau untuk seni dan budaya kita memang ada beberapa. Itu ada lukis, kita ada batik juga, ada tari, ada menari, seperti itu. Nah kita berharap bahwa skill yang mereka punya atau itu bisa menjadi bukan profesi ya, tapi bisa mendorong mereka untuk bisa mandiri secara ekonomi karena dari bidang seni juga bisa menghasilkan kan. Betul, seperti itu. Salah satu contoh di bidang seni lukis kami mengadakan pameran-pameran lukisan. Salah satunya kemarin di tanggal 3 sampai tanggal 7 Agustus itu di Jogja Galeri. Itu kita kolaborasi, program kita lukisan pameran kesetaraan. Jadi di situ ada 57 difabel kemarin yang mengikuti, seniman difabel, dan ada sekitar 15 dari seniman profesional di situ. Dan itu bisa dilihat kemarin, bisa juga ada di YouTube kami. Itu lukisan mereka itu setara gitu. Sebenarnya mereka juga berpeluang untuk menjadi seniman yang profesional dan lukisan mereka juga layak untuk diapresiasi seperti itu. Itu terus yang kedua kita juga mengadakan pameran lukisan yang bekerjasama dengan pihak swasta yaitu Insight by Melia Yogyakarta. Itu diadakan 3 bulan di sana, yang kemarin kita adakan dari tanggal 8 Agustus nanti sampai tanggal 7 November. Baru mulai berarti ya? Iya, baru mulai, masih ada. Kalau mau menonton boleh melihat di sana. Karya-karya mereka sangat luar biasa dan layak untuk diapresiasi. Dan saya yakin dari keterampilan ataupun talenta yang mereka miliki itu bisa mendorong mereka untuk kemandirian mereka, juga bisa untuk meningkatkan taraf hidup mereka ke depannya gitu. Jadi dari sini kita juga pemberdayaan itu kita merupakan satu proses strategis gitu loh untuk mendorong mereka menuju kemandirian, terus kita mencoba mengurangi stigma negatif tentang difabel itu hanya sebagai objek amal. Betul, tapi mereka juga sebenarnya mereka itu adalah subjek yang punya talenta dan punya kemampuan untuk menentukan hidupnya sendiri kayak gitu. Jadi rumah vokasi ini adalah menjembatani dan juga edukasi dan mengarahkan kayak gitu ya. Baik. Betul, dari Pak Hendri ada tambahan, monggo silakan. Iya, dari apa yang kita lakukan tadi kan kami itu kan programnya tadi 3 tadi ada yang belum kesentuh tadi reksa bumi. Jadi kami juga
mencoba untuk peduli dengan lingkungan hidup, dengan pengelolaan sampah. Kami itu ada alat yang memang diciptakan oleh teman-teman difabel di waktu itu low vision itu ya, itu bisa mengolah sampah menjadi energi. Nah, saat ini kita sedang kolaborasi dengan Kabupaten Bantul untuk penelitian dan pengembangan. Baik. Jadi sampah diolah menjadi energi dan itu menjadi briket dan bisa menjadi nilai ekonomi di situ. Gitu. Nah, harapannya dari pengolahan sampah ini menjadi sebuah alternatif baru juga untuk, karena kan ini darurat sampah juga ya. Betul, kita peduli. Iya. Jadi harapannya program itu sama, tidak lepas dari apa yang kita alami secara umum seperti itu, tapi bagaimana difabel juga berperan aktif di situ, gitu sih. Baik. Artinya bahwa itu tadi ya, seperti kalau misalnya sudah lulus, ingin diarahkan kemana, minat bakatnya udah bisa diarahkan, dan ini bisa terbukti, bisa mandiri juga kayak gitu ya. Nah, ini dari Rumah Vokasi Handina ini sadar bahwa yang namanya anak-anak nyon sewu difabel atau disabilitas kayak gitu ya, butuh ruang vokasi yang lebih inklusif. Itu idenya dari mana awalnya, Pak Hendri mau ngasihkan? Ya, dari tadi keresahan tadi saya pribadi itu, terus kita survei di beberapa, tadi ada di sekolahan, terus ada di perusahaan-perusahaan itu kan, ternyata kan mereka setelah kita coba untuk kita latih tadi kayak yang filmmaker tadi, ternyata mereka juga ada yang pintar buat skenario film kan gitu, di luar ekspektasi kita kan gitu. Akhirnya kan sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak difabel itu kan kesempatan, bukan kasihan gitu loh. Jadi selama ini kan mungkin stigmanya adalah kasihan. Wah, kasihan kita beli mahal misalnya seperti itu. Tapi mereka butuh kesempatan. Siapapun kalau kita diberi kesempatan, saya yakin dia akan juga memanfaatkan itu dengan baik, dan itu juga teman-teman difabel juga membutuhkan itu kan gitu. Kemarin kita, salah satu contoh yang kita buat adalah kita coba beri kesempatan mereka untuk bermain film, dan kita buat film pendek, itu judulnya juga Hanenda, itu 15 menit kita buat setahun yang lalu itu ya, setahun yang lalu itu, dan pemerannya disabilitas semua. Selama ini kan film disabilitas kan pemerannya kan artis yang didifabelkan gitu. Ya. Nah, ini anak-anak yang memang benar-benar difabel yang bermain di situ. Ada yang tunarungu, ada yang tunanetra, ada yang daksa dan lain-lain. Jadi mereka ternyata juga bisa. Mereka kan ternyata hanya butuh kesempatan kan gitu. Nah, dari keyakinan kami tadi bahwa mereka bisa untuk tadi uji coba, tadi film tadi kan termasuk uji coba. Akhirnya kami pede gitu loh tadi. Justru ini nextnya ke depan justru pengen kita buat film layar lebar ya. Jadi sudah ada beberapa produser dari Jakarta yang kesensem gitu dengan ide kita itu. Mudah-mudahan nanti diberi kelancaran dan juga dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan film ini. Gitu. Baik, ini bagaimana cara Rumah Vokasi Handina untuk mengkurasi nih terkait dengan teman-teman kita yang difabel maupun disabilitas untuk bisa mendapatkan upgrade skill ini? Aduh, Pak Hendri dulu mau ngasih. Kita biasanya ini ada mentornya. Jadi kalau di seni rupa kita juga ada mentor-mentor dari para seniman lukis. Nah, itu menjadi mengkurasi mereka dan mengupgrade skill mereka kan gitu. Dan disesuaikan dengan kemampuan dia kan gitu. Jadi justru kemarin para seniman itu ketika tanya, Pak ini kurang apa? Sudah Mas, biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Kita hanya butuh di ini aja gitu, karena ketika kita harus ini harus itu, seniman tidak bisa seperti itu kan gitu. Artinya memang justru yang natural, yang sesuai apa yang mereka lakukan di pikiran mereka kan gitu. Berarti semua teman-teman kita yang difabel atau disabilitas itu berpotensi bisa masuk ke Rumah Vokasi Handina, atau hanya tertentu aja mempunyai minat dan juga bakat tertentu kayak gitu, atau bagaimana? Saya kira saat ini semua, buktinya film yang Hanenda itu semua difabel bisa. Ada kemarin yang tunarungu itu nari, terus tunanetra nyanyi kan gitu. Kan filmnya musikal kan, drama musikal, artinya kan merangkul semuanya, dan itu menjadi sebuah gagasan kita bahwa untuk bisa itu kan harus bareng-bareng kan, karena memang
program kita termasuk gerakan bersama aja, Betul. gerakan bersama menuju DI inklusi gitu. Baik, ini agak sedikit susah juga ya ketika kita berhadapan Nyun Sewu dengan teman-teman kita yang disabilitas maupun difabel kayak gitu ya. Untuk pendekatannya ini bagaimana? Mengajarnya pasti ada tantangan tertentu itu kan. Apalagi mentor yang memang sudah expert di bidangnya juga akan susah ketika mendapati teman-teman disabilitas maupun difabel nih. Bagaimana Ibu? Jadi ketika kita berhubungan dengan difabel itu tidak bisa sendiri gitu loh. Jadi kita bisa menggandeng beberapa pihak, khususnya itu yang dekat, yang berkaitan langsung dengan difabel tersebut. Jadi dalam setiap kegiatan ataupun program kami selalu melibatkan orang tua atau wali dari difabel tersebut yang mengetahui betul karakter dari anak tersebut, juga melibatkan guru pendidik mereka kayak gitu. Jadi ketika kita melakukan kegiatan maupun kita upgrade skill gitu, mereka selalu ada pendampingan baik dari wali muridnya, wali anak difabelnya, juga dari guru pendidiknya. Dan untuk mentor maupun pelatih kita juga berkolaborasi atau bekerja sama dengan beberapa pihak gitu lah, dari akademisi juga, dari praktisi juga gitu. Jadi dari seniman juga yang untuk di bidang seni. Jadi ketika kita upgrade skill mereka itu, mereka sudah sesuai dengan apa yang bakat dan minat yang mereka miliki. Jadi selama ini kan mereka kadang tidak bisa fokus gitu loh. Mereka mengikuti apa yang ada gitu loh. Jadi kalau kita dari Hanenda sendiri itu lebih memfokuskan diri mereka supaya mereka tidak kemana-mana gitu loh. Jadi mereka tidak ikut sana, ikut sini kayak gitu. Ketika mereka kita lihat, itu kan kita melihat mereka dari bakat minat itu juga kita sudah berdiskusi ya dengan pengajar mereka, dengan orang tua murid. Oh ternyata anak ini memang bakatnya di sini. Tapi namanya difabel itu kan sering terbawa arus, gitu, sering terbawa arus. Nah dari situlah kami mengadakan pendampingan supaya mereka fokus ke situ, sehingga apa yang mereka minati atau yang mereka lakukan itu bisa menjadi sesuatu gitu loh, tidak setengah-setengah kayak gitu. Minat bakat itu penting berarti artinya bahwa itu ditanyakan dulu sebelum terjun ke sini. Baik, Bu Nur dan juga Pak Henry, kita akan jeda dulu untuk commercial break, dan untuk Anda saudara kita akan segera kembali tentunya di Obrolan Pagi.